Halo tim, selamat datang di puncak perjalanan forensik kita, level 3 di pertemuan ketiga. Pada level 2, kalian telah berhasil mengonfigurasi antarmuka per rute atau router untuk menjalankan IP versi 4 dan IP versi 6 secara bersamaan. Kalian sudah melihat indikatornya, berhasil di terminal klien. Namun, sebagai network engineer, kita harus membedah apa yang sebenarnya terjadi di dalam kabel tersebut. Di level 3 ini, Kang Okta akan menggunakan kacamata Sinar X Wireshark untuk membuktikan 3 hal. Bagaimana komputer merakit alamatnya sendiri tanpa peladen atau server DHCP, membuktikan kepunahan sistem broadcast, dan memvalidasi bahwa kedua versi IP dapat berjalan berdampingan di dalam satu kabel yang sama tanpa saling bertabrakan. Mari kita mulai penyadapannya. Tahap 1, analisis delegasi prefix pada Slack router advertisement. Pada IP versi 4, kita menginspeksi proses DORA untuk melihat bagaimana komputer mendapatkan alamat IP dari peladen atau server. Pada IP versi 6 yang menggunakan Slack, kita akan menginspeksi paket yang disebut router advertisement atau RA. Mari kita sadap kabel yang menghubungkan antara PC guru dan router 1. Perhatikan layar Wireshark ini. Router mengirimkan paket RA dari alamat link lokal FE80 sekian menuju ke alamat multicast seluruh simpul FF02.2 ganda 1. Jika kita buka muatan atau payload ICMP versi 6, di dalamnya pada bagian ICMP versi 6 option prefix information per rute atau router dengan jelas mengirimkan potongan awalan atau prefix 2001.2db8.210.2 ganda /64. Klien PC guru kemudian mengambil awalan atau prefix tersebut, lalu menggabungkannya dengan alamat fisik atau MAC address miliknya sendiri untuk merakit 64 bit bagian belakang atau host ID. Hasil forensiknya jelas. Komputer sukses merakit alamat IP versi 6 yang unik secara mandiri tanpa campur tangan peladen atau server DHCP terpusat. Tahap 2, pembuktian kepunahan broadcast atau NDP. Pada pertemuan 1, kita melihat protokol ARP berteriak menggunakan broadcast atau siaran massal untuk mencari alamat MAC. Karena IP versi 6 telah mematikan fungsi broadcast, ARP resmi digantikan oleh protokol NDP, Neighbor Discovery Protocol. Sebagai pengganti siaran massal atau broadcast, NDP menggunakan pengiriman multicast satu ke banyak. Mari kita lakukan ping IP versi 6 dari PC guru ke PC siswa untuk membuktikan hal ini. I got you, homie. Lihat paket neighbor solicitation atau permintaan tetangga ini. Ia tidak dikirim ke alamat MAC broadcast yaitu ff.2ff.2ff sampai akhir, melainkan dikirim ke alamat grup multicast spesifik yaitu ff02.2 ganda 1.2ff66.26800. Artinya, per rute atau router hanya bertanya langsung kepada perangkat yang berkepentingan, sehingga tidak mengganggu kinerja komputer lain di dalam ruangan tersebut. Jaringan masa depan kita terbukti jauh lebih senyap dan efisien. Tahap 3, validasi koeksistensi arsitektur ganda, dual ping. Ini adalah pembuktian pamungkas kita. Kang Okta akan menyimulasikan lalu lintas komunikasi silang antara PC guru dan PC admin. Pada sesi pertama, di terminal PC guru, Kang Okta akan menjalankan ping IP versi 4 menuju PC admin. Secara bersamaan, di terminal PC admin, Kang Okta akan menjalankan ping IP versi 6 menuju PC guru. Pada sesi kedua, Kang Okta membalik perannya secara silang. Sekarang, mari kita lihat layar Wireshark tanpa filter. Perhatikan baik-baik. Kalian melihat rekaman baris data dari kedua operasi tersebut saling berpotongan secara paralel. Ada paket dengan protokol ICMP menandakan echo request dan reply dari transmisi IP versi 4. Dan tepat berikutnya, ada paket protokol ICMP versi 6 menandakan echo request dan reply dari transmisi IP versi 6. Keduanya terekam melintasi antarmuka per rute atau router yang sama melalui area OSPF versi 2 dan OSPF versi 3 dengan sangat mulus tanpa saling memblokir atau menyebabkan error di dalam jaringan. Bukti forensik ini memvalidasi infrastruktur jaringan kalian tidak perlu membuang sistem IP versi 4 yang sudah ada saat melakukan migrasi menuju teknologi IP versi 6.
Selesai sudah demonstrasi forensik kita. Dari pertemuan 1 hingga pertemuan 3, kalian telah berevolusi dari mengetik manual menjadi ahli otomatisasi bersistem self-healing hingga akhirnya siap menghadapi masa depan dengan arsitektur dual stack. Gunakan wawasan forensik Wireshark ini untuk membantu mendiagnosis apabila terjadi kegagalan distribusi alamat Slack atau kegagalan perutuhan OSPF versi 3 di rancangan penyelesaian masalah kalian nanti. Tugas akhir kalian menanti di kelas. Jangan sekedar menjadi penarik kabel. Jadilah detektif jaringan yang berpikir logis. Selamat bekerja sama dengan tim kalian. Kang Okta pamit undur diri. Dadah!